Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran kita, saya pikir sudah harus masuk di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 6. Kali ini yang kita akan bahas adalah anatomi ilmu. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu bahwa di dalam istilah atau etimologi kata anatomi ini yang harus dipahamin adalah bahwa anatomi dari istilah yang bermakna kata benda, sehingga dia memiliki pengertian bahwa ketika kita mohon maaf, saya lanjutkan ya. Jadi anatomi ini pada dasarnya dalam filsafat itu akan menjadi ketika kita mengetahuinya menjadi pijakan atau landasan berpikir manusia yang di dalam dunia ilmu pengetahuan atau akademik itu nanti akan menjadi dasar dari penalaran akal untuk mencari dan mendalami sebuah akar pengetahuan seperti itu. Nah, bagi teman-teman mahasiswa, saya memberikan seperti ini contohnya ya. Jadi nanti teman-teman itu kalau mau belajar, sistem pembelajarannya itu akan bersifat komprehensif. Jadi di dalam filsafat, gambaran sistematikanya itu akan seperti ini. Ada daun yang dipersepsi sebagai ontologi, kemudian aksiologinya terkait manfaat dan tujuan pengetahuan, ini terbagi lagi menjadi etika dan estetika. Kemudian di percabangan pohon, ini kan di persepsi filsafat itu seperti kita melihat pohon dan ada cabang-cabangnya. Di situ ada sumber ilmu pengetahuan. Di percabangannya terbagi atas dua besar sebenarnya. Masih ada lagi yang bisa dibagi, tetapi paling seringnya kita membagi ilmu pengetahuan itu menjadi ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Dalam ranahnya, kalau ilmu pengetahuan alam bersifat eksakta atau mencari sesuatu yang logis berdasarkan kenyataan empiris, sementara ilmu pengetahuan sosial berhubungan dengan kemampuan mengabstraksi dan melihat berdasarkan fenomena-fenomena untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan yang lekat dengan masyarakat, itu ilmu pengetahuan sosial. Nah, dasar pengetahuan filsafat itu yang harus dipahami oleh teman-teman adalah dibangun berdasarkan komunikasi. Maka komunikasi dibahasakan melalui logika. Itu di situ pengantarnya ya, batang sampai ke aksiologi, ontologis, cabangnya itu kita melihat dari penalaran atau logika.
bisa menggunakan metode penalaran deduktif, induktif, atau berbagai macam cara sehingga pengetahuan itu lebih mudah untuk dipahami menggunakan logika yang bahasa sebagai pengantarnya. Kemudian ternyata selain batang, daun, cabang, kita mengenal bahwa di bawah keberadaan atau eksistensi pohon itu sebenarnya ada akar. Akar ini yang disebut dengan hakikat fundamental, tidak kelihatan tapi sangat berpengaruh. Kita uji. Saudara Andi Ridwan, kira-kira kalau ada pohon, dia tegak berdiri subur sendiri atau ada faktor lain yang membuat pohon itu survive Iya, atau bertahan? ada faktor lain itu akarnya. Mengapa Ada akar. harus ada akarnya? Jadi akarnya itu jadi penopang yang bisa yang menjadi penopang agar pohonnya itu tidak tumbang. Hanya akar, penopang saja fungsinya. Iya, penopang dan sumber pohon itu dia mendapat nutrisi di situ agar bisa Ya, tetap bertahan. oke. Jadi fungsi dari akar berarti banyak ya, Banyak. dan sangat di sini disebut sangat fundamental. Ya, sangat fundamental ini artinya apa? Sangat besar pengaruhnya. Kalau dibahasakan, dia menjadi pengetahuan tentang alam semesta, kemudian pengetahuan terkait nilai ketuhanan, dan pengetahuan terkait dengan bagaimana perilaku manusia. Itu ada di metafisika. Tidak kelihatan tapi sangat fundamental, sangat mendasar. Kalau disebut fundamental itu berarti sangat mendasar ya. Karena tadi seperti yang diberikan perspektifnya oleh saudara Andi Ridwan Akbar, kalau tidak ada batang, nutrisinya gimana? Kalau tidak ada akar ya. Batang ini hanya penyampai. Kemudian daun ini hanya penunjang. Kemudian cabang ini adalah yang memperkaya. Tetapi secara fundamental, filsafat itu atau filsafat ilmu dibangun atas pengetahuan baik metafisika dan fisika. Kalau fisika yang ini atasnya atau sesuatu yang kelihatan dalam bentuk empiris, sementara metafisika itu tidak kelihatan tetapi dipahami. Seperti itu ya. Baik. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara filsafat ilmu mengapa menjadi penting, kita akan berhubungan dengan paradigma-paradigma dalam filsafat ilmu. Paradigma itu adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhinya dalam berpikir. Sehingga kalau dia mau meneliti, kalau kita masuk di konteks keilmuan, seorang peneliti itu tentu berangkat dari paradigma pemikiran seorang tokoh yang akan membantu seseorang peneliti itu bisa bekerja. Teori terkait penanganan di dalam hukum apa, teori di dalam bidang bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan haknya, teori apa. Itu yang disebut dengan paradigma yang akan mempengaruhi cara pandang seorang ilmuwan untuk menghasilkan suatu hasil penelitian. Dalam kategori kerangka teoritis, kan teori-teori itu sangat luas. Maka kita harus membangun kerangka teorinya berdasarkan pengetahuan atau paradigma yang nama lainnya itu adalah teori. Maka pernah mungkin teman-teman mendengarkan ya, antara
mata kuliah filsafat ilmu dengan teori hukum itu sebenarnya titik persinggungannya itu sangat dekat, lekat. Kalau tidak terlalu diklasifikasi, dia akan menjadi sama saja. Nah, di dalam pertemuan kali ini, saya membaginya dalam beberapa anatomi ilmu yang ditelaah menurut paradigma struktural fungsional dalam teori sistem sosialnya Talcott Parsons, kemudian paradigma interseksionisme simbolik dalam teori mind, self, and society yang digagas oleh George Herbert Mead, kemudian paradigma pertukaran sosial dalam teori, the constitution of society, outline of the theory of structuration, yang digagas oleh Antonio Giddens. Kemudian ada paradigma post-strukturalisme dalam teori destruction-nya Jacques Derrida. Kemudian paradigma postmodernisme dalam symbolic exchange and death yang digagas oleh Jean Baudrillard. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, ini agak complicated tapi worth it kalau mau diangkat karena ini menurut Talcott Parsons, dia mengatakan paradigma cara berpikirnya dia itu terstruktur secara fungsional yang akan mempengaruhi dalam hal melihat teori sistem sosial. Nah, di sini Talcott Parsons menyatakan fungsionalisme struktural itu akan mendeskripsikan suatu tahap tertentu dalam pengembangan metodologis ilmu sosial, bukan suatu masa pemikiran. Jadi dalam hal ini bukan adalah, menurut Talcott, dia tidak membuat suatu masa pemikiran, lebih kepada cara untuk melakukan pendekatan-pendekatan dalam menelaah ilmu-ilmu sosial. Nah, dia menyebutnya sebagai fungsi agile. Agile ini dari singkatan adaptation, goal, integration, dan latent. Sehingga adaptation, goal, integration, latent ini bisa menjadi suatu sistem tindakan. Kalau disebut sistem berarti satu kesatuan ya. Satu kesatuan. Jadi kalau mau bagus dalam mendekati atau penelitian atau penyelesaian suatu hal di dalam ilmu sosial, maka ini harus terbangun dari agile, adaptation, goal, integration, latent. Sehingga dalam sistem tindakan ini, apabila semuanya jadi, bisa equilibrium atau terdapat keseimbangan sistem sosial dan sistem budaya. Jadi masyarakat itu seimbang. Itu menurut Talcott. Kita lihat dulu yang dimaksud dalam kategori agile adaptation. Menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya. Konteksnya, satu, biasanya kalau mau melakukan sesuatu hal di dalam masyarakat atau society, itu harus ada penyesuaian dari sistem terhadap tuntutan kenyataan yang keras yang tidak dapat diubah, yang datang dari lingkungan atau kondisi tindakan. Selain penyesuaian atau adaptation, harus ada proses transformasi aktif dari situasi tersebut. Sehingga menurut konsepnya Talcott ini, penggunaan segi-segi situasi dapat dimanipulasi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Itu adaptation. Goal berarti tujuan-tujuan atau sesuatu yang merupakan tindakan yang diarahkan kepada sasaran dari tujuan-tujuan. Bukan tujuan yang bersifat pribadi individu, tetapi kalau kita berbicara agile, adaptation, goal, integration, dan latent itu tujuannya adalah society atau masyarakat. Jadi tujuan diarahkan kepada konsep sebuah masyarakat. Integration. Dalam kategori sistem sosialnya Talcott ini, integration adalah persyaratan yang berhubungan dengan interrelasi antara para anggota dalam sistem sosial tersebut. Mengapa harus?
Karena sebenarnya sistem sosial itu kan bisa berfungsi efektif sebagai satu kesatuan kalau ada tingkat solidaritas di antara individu yang masuk di dalamnya. Jadi kalau ada solidaritas atau kekompakan bahasa umumnya ya, maka bisa saja adaptasinya berjalan baik, tujuannya sama untuk masyarakat, kemudian kebutuhan untuk menjamin bahwa ikatan emosional cukup untuk menghasilkan orang-orang itu rela dalam bekerja sama yang nanti akan dia maintenance atau dia pertahankan dan bisa dikembangkan. Jadi itu integration-nya. Laten, dalam konteks menunjuk pada berhentinya interaksi. Konteksnya adalah kalau anggota dalam sistem sosial apa saja letih dan jenuh, serta tunduk pada sistem sosial lainnya, di mana mungkin mereka terlibat. Jadi sebenarnya setiap sistem sosial harus berjaga-jaga kalau sistem ini sewaktu-waktu terganggu dan para anggotanya tidak lagi bertindak atau berinteraksi sebagai anggota sistem yang dibentuk. Nah, somehow sampai di Agile ini yang menurut sistem Talcott Parsons, adaptation, goals, integration, dan laten, dia mengatakan ini hanya pendekatan yang bisa dilakukan. Tetapi tidak biasanya untuk mempretenden atau menahan untuk setiap pribadi yang terlibat dalam society itu untuk ikut itu yang agak-agak harus dikembangkan terus ya, karena kadang-kadang orang bosan. Nggak usah jauh-jauh, kita lihat kelas kita ini saja ya. Kadang-kadang ada yang bersemangat, tapi kadang-kadang semangatnya turun. Dan itu yang disebut dengan bagaimana kalau kita berbicara tentang ilmu sosial, ingin melakukan suatu tujuan-tujuan yang sebenarnya baik untuk masyarakat, tetapi solidaritasnya itu tidak terbentuk baik. Itu yang disebut dengan Talcott hanya memberikan metodologi atau suatu cara, tapi dia tidak ingin membentuknya dalam mazhab pemikiran, tapi dia hanya memberikan cara dalam Agile. Jadi kita harus selalu melakukan, untuk ilmu sosial itu selalu harus ada adaptasi. Kemudian adaptasi itu selalu mengupayakan tujuan-tujuan bersama, bukan tujuan individu. Kemudian harus terintegrasi dalam hal semua melibatkan solidaritas kerjasama. Dan ketika masuk di sesi laten, di mana orang sudah mulai jenuh, maka sistem sosial yang dibentuk itu harus berjaga-jaga menyiapkan sesuatu yang nanti sifatnya akan mengembalikan semangat kebersamaan lagi, seperti itu. Nah, sekarang potensi dalam sistem tindakannya Talcott Parsons disebut dalam tujuan akhirnya adalah proposisi equilibrium. Dalam kategori ini, sistem keseimbangan dalam hubungan internal dalam diri individu sebagai bagian dari sistem sosial dan lingkungan. Keseimbangan menghasilkan suatu bentuk integrasi kebutuhan para aktor yang relevan dengan seperangkat pola budaya. Sekarang yang dimaksud aktor dalam sistem sosial siapa kira-kira? Anggota masyarakat. Anggota masyarakat itu terdiri dari individu-individu. Salah satunya Pak Andi Ridwan, Pak Mastan, Saudara Celestiana, dan Saudara Eka. Kalian masih menjadi bagian dari masyarakat atau tidak? Masih, Bu. Masih. Nah, bagaimana kategori kalau kita menjadi bagian dari satu masyarakat? Apa yang dipahamin? Saya anggota masyarakat, maka apa yang saya pahami? Suatu hubungan interaksi sosial kepada manusia atau masyarakat lainnya, kemudian menjaga keharmonisan suatu hubungan,
agar ini terbentuk integrasi yang baik. Yang lain mungkin mau lanjutkan. Oke, jadi sebenarnya kalau kita jadi masyarakat, pada dasarnya kita menyesuaikan, kayak tadi adaptasi ya, apa yang diatur. Dan apa yang diatur itu tentu saja sudah melalui pengujian apa bisa atau tidak. Karena kalau tidak, pasti masyarakat ini kan orang-orang yang tergabung di masyarakat ini atau person-person itu sebenarnya orang-orang yang memiliki sistem nilai. Ini baik, ini tidak baik. Saya kasih contoh, masyarakat kita di Indonesia ini kan masyarakat yang latahan. Apa teman-teman mengerti arti latahan? Hal yang viral, hal yang viral itu cepat sekali diikutin. Jadi di sini kelihatan ya kelas sosial kita itu kadang-kadang apa yang heboh itu langsung diikutin. Kalaupun nanti ternyata misalnya rumah makannya viral, akhirnya rame, ternyata rasanya ya biasa saja, kemudian ditinggalkan. Itu yang disebut dengan keseimbangan kita itu selalu terganggu karena sebenarnya tidak terintegrasi baik. Sehingga problema laten atau jenuh gampang sekali menyerang masyarakat kita. Di sini yang disebut dengan masyarakat Indonesia dalam sistem agile atau adaptation goals integration dan laten ini lebih banyak hancur di sisi jenuhnya. By the way, anyway, Mas Wei, mungkin teman-teman yang baru bergabung bingungnya ini bahas apa ya, tapi it's okay. Kita akan lanjut ke tadi itu paradigma sistem sosial menurut Talcott Parsons. Sekarang kita masuk ke oke, ini masih ada sedikit lagi bahwa suatu masyarakat akan bertahan terus atau berada tetap dalam sebuah sistem yang terintegrasi atau sistem sosial yang berada dalam tatanan keseimbangan atau equilibrium terjadi apabila setiap individu dalam sistem tindakan mengambil peran dan fungsi dalam sistem sosial yang terintegratif. Kajian Parsons ini menggunakan ilmu sosiologi untuk menemukan bagaimana berbagai fungsi lembaga seperti keluarga, sekolah, atau gereja, dalam hal ini komunitas keagamaan, berfungsi untuk keberlangsungan hidup masyarakat secara keseluruhan. Jadi ingat ya, ketika bicara tentang sistem sosial, kita tuh berbicara tentang bagaimana masyarakat itu dibentuk dari keluarga, sistem pendidikannya, sistem keagamaannya. Karena kajian Parsons ini juga memberikan latar, dia tidak berdiri sendiri, sistem agile itu dia teliti dari latar belakang kehidupannya sendiri seperti itu. Kebetulan dia ada di bagian kehidupan barat, maka latarnya adalah keluarga, sekolah, dan gerejanya. Oke, sekarang kita masuk tadi paradigma sistem sosialnya Talcott. Sekarang ke George Herbert Mead. Di sini dia melibatkan interaksionisme simbolik dalam teori mind, self, and society. Mind itu adalah pikiran, self itu kesadaran manusia, society itu adalah sesuatu yang membentuk interaksi dalam masyarakat. Sehingga menurut George Herbert Mead, ketika mind, self, society itu berkembang dengan baik, maka setiap manusia itu akan menghadirkan human consciousness. Atau masyarakat itu sadar sesadar-sadarnya dan mau ikut dalam interaksi sosial yang baik. Karena bangunan penelitiannya si Mead ini dibangun dari pertanyaan-pertanyaan satu. Apakah kenyataan sosial muncul melalui proses interaksi sosial? Yang kedua, apakah media simbolik yang digunakan oleh setiap individu bertujuan sebagai bentuk komunikasi dengan dunia lingkungannya? Yang ketiga, mengapa setiap individu dalam proses interaksi menggunakan media simbolik untuk berkomunikasi dengan lingkungannya? Maaf, siapa yang mau jawab nomor 1, nomor 2, nomor 3?
filsafat soalnya ini. Harus berpikir semua pesertanya. Ini mind, self, and society. Kita lihat dulu di sini. Mind, self, society. Sehingga teorinya si George Herbert Mead ini terbangun atas pertanyaan pertama, apakah kenyataan sosial itu apa yang Bapak Ibu rasakan setiap hari? Muncul melalui proses interaksi. Interaksi itu adalah hubungan-hubungan. Jawab saja, gampang gini jawabannya. Yang kedua, apakah media simbolik? Media simbolik itu artinya sesuatu yang menjadi representasi dari apa yang bisa dipersepsi individu sehingga dia mau berkomunikasi terhadap lingkungannya. Yang ketiga, mengapa setiap individu dalam proses interaksi menggunakan media simbolik untuk berkomunikasi dengan lingkungannya? Pak Mastan misalnya, saya tanya dulu. Pertanyaan nomor berapa yang kita mau? 1, 2, atau 3? Habis waktu nanti. Pertanyaan nomor yang paling gampang. Nomor 1. Oke, silakan. Nomor 1 tadi apa, Bu Dok? Ini kelihatan, nggak kelihatan ya? Apakah kenyataan sosial muncul melalui proses interaksi? Proses interaksi. Jawabannya ini kalau apakah itu hanya ya atau tidak? Iya. Ya. Iya. Oke. Nomor 2. Siapa yang mau jawab nomor 2? Apakah media simbolik yang digunakan oleh setiap individu bertujuan sebagai bentuk komunikasi dengan dunia lingkungannya? Iya atau iya? Ya, Pak Nompo jawabnya apa? Kalau saya ya, Bu. Oke, takutnya. Pokoknya kalau ada pertanyaan apakah berarti jawabannya hanya ya atau tidak. Iya, Bu. Karena saya lihat banyak juga biasa di media sosial itu digunakan. Nah, kalau dia itu kan nanti dia suatu... punya explanation kalau ada pertanyaan. Bagaimana? Sekarang pertanyaan nomor 3. Mengapa setiap individu dalam proses interaksi menggunakan media simbolik untuk berkomunikasi dengan lingkungannya? Why? Setiap orang itu kalau dia mau berhubungan dengan orang lain harus pakai media. Simbolik artinya sesuatu yang mewakili perasaannya. Kalau dia mau mewakili lingkungannya, berkomunikasi dalam society yang ada dalam lingkungannya. Ya. Ya. Bukan ya, kalau ada kata mengapa. Bukan ya. Coba lihat ya begini ya. Kenapa Alasannya pertanyaan nomor 3 ini mengapa? Karena Matt merasa ketika kalian menjawab nomor 1, nomor 2 ya, maka jawaban nomor 3 ada eksplanasi. Eksplanasi itu artinya penjelasannya kalian. Jadi nomor 1, nomor 2 pasti ya kan? Maka nomor 3 baru eksplanasi atau penjelasan. Karena gitu ya, Bu ya. Iya. Jadi gini ya, kalau terputus kita sambung sesi 2 ya. Iya. Oke. Ya karena untuk mencapai suatu informasi dalam berkomunikasi kita memerlukan media untuk menyamakan satu tujuan dari persepsi yang kita miliki kepada teman bicara kita atau lawan bicara kita, atau dalam kita penyampaian supaya satu pemikiran, maka juga memerlukan media. Misalnya seperti apa? Kan kalau disebut media simbolik, jadi dia itu berkomunikasi pasti ada pengantarnya. Pengantarnya itu media simbolik. Misalnya dia menggunakan apa simboliknya? Misalkan seperti Ibu pemaparan kepada kami menggunakan seperti ini ya, secara akademik mungkin menggunakan PPT. Kalau secara dengan masyarakat, ya seperti itu, Bu. Ya, betul. Jadi kalau saya tidak menggunakan PPT, saya hanya bicara saja, teman-teman akan lebih trouble. Ini saja sudah pakai PPT, teman-teman masih bingung. Ini Ibu maksudnya apa ya? Oke, jadi seperti itu ya. Kalau saya dosen, karena di kuliah Zoom supaya lebih mudah, saya tidak hanya bicara tanpa media simbolik berupa PowerPoint. Nah,
sama dengan ketika Bapak Ibu turun mengkomunikasikan pekerjaannya, tentu harus ada simbolik dulu. Kalau di kategori suatu acara misalnya harus ada temanya. Seperti itu. Misalnya apa? Pak Muhsin kerja di mana dulu? Saudara Muhsin kerja di mana? Kerja di mana, Ki? Ya, itu tema itu. Iya, enggak mau dilihat dulu Pak Nompo, jangan sampai Pol Airut yang ada kan berarti Pak Nompo yang dipanggil gitu. Temanya sesuai pekerjaannya dia. Pak Muhsin dulu, di mana kerjanya? Izin Bu, legal BRI. Oke. Jadi kalau kira-kira mau turun mengambil banyak nasabah, temanya kira-kira apa untuk simbolik menarik perhatiannya warga, society? Memasarkan produk-produk simpanan terkait kredit mungkin. Nah, seperti itu yang disebut dengan ada simboliknya. Pasti ada tema pas turun ke masyarakat itu supaya dia mau, oh BRI seperti ini bla 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 seperti itu. Jadi itu yang disebut mengapa setiap individu dalam proses interaksi menggunakan media simbolik untuk berkomunikasi dan lingkungannya supaya jawabannya supaya orang lain itu tertarik dan mau berinteraksi. Terpengaruh. Iya, bahasa lainnya terpengaruh. Coba Pak Nompo yang hadir di acaranya BRI, apa menarik? Begitupun sebaliknya, ketika Pak Muhsin yang ke acaranya Pak Nompo tidak pakai tema, tiba-tiba dia bicara tentang produk, apa menarik? Tidak. Jadi harus ada media simbolik yang akan membuat proses komunikasi itu terjadi dengan baik. Nah, sekarang kita lihat dulu ke mind. Mind itu kan pikiran. Ini ilmu filsafat ilmu ini kita banyak menggunakan abstraksi dalam konteks bahasa. Sekarang kita ke istilah pikiran atau mind. Pikiran itu membedakan antara tindakan manusia dengan hewan. Ada beberapa bagian dari tindakan itu bisa menjadi stimulus atau pemicu ke bentuk lain untuk menyesuaikan diri terhadap tanggapan yang berasal dari lingkungan. Kemudian, penyesuaian pada gilirannya menjadi stimulus yang pertama muncul untuk mengubah tindakan itu sendiri. Dan sebagai dasar untuk memulai dalam sebuah tindakan yang berbeda. Sekarang, kita lihat mind atau pikiran. Bapak dan Ibu setelah mengikuti kuliah sesi ini, tentu pikirannya bagaimana ya? Agak lebih fokus daripada hanya sekedar hadir. Iya atau tidak? Iya, Bu. Iya. Nah, itu yang disebut kemudian stimulus yang saya berikan membuat bentuk lain kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang mengikuti untuk mengubah tindakan dalam kelas yang tadinya mungkin sekedar muncul saja setelah saya kasih pertanyaan tadi, memulai sebuah tindakan yang berbeda untuk kemudian berpikir. Nah, sekarang kita ke mind. Selain mind, ada self atau diri atau consciousness atau kesadaran manusia. Itu lahir dari perkembangan kecerdasan yang dimiliki oleh seorang organisme atau individu. Proses perkembangan ini dipengaruhi oleh proses bahasa yang sangat penting bagi perkembangan diri. Jadi manusia itu dalam konteks dia mau belajar di ilmu pengetahuan yang sangat teknis seperti di bangku perguruan tinggi, magister ilmu hukum itu, dia harus punya kompetensi berbahasa yang baik. Kalau tidak dia akan malas belajar. Kenapa? Karena tadi saya sudah sebutkan di awal ya. Coba saya kasih lihat teman-teman ini. Ketika kita belajar, kita membutuhkan batang penalaran logika. Dan batang penalaran logika ini menggunakan bahasa sebagai pengantarnya untuk sampai di ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Oleh sebab itu, setiap orang belajar yang dia harus kuasai adalah
kemampuan berbahasa yang baik. Nah, kebetulan, alhamdulillahnya, bahasa pengantar kita kan adalah bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia. Sehingga mudah dipahamin. Nah, lanjut. Diri atau self itu tentu memiliki karakter yang sifatnya fisiologis organisme. Sesuatu yang berkembang tetapi awalnya tidak ketika pada saat lahir, dan dia akan berkembang sesuai dengan pengalamannya dan interaksi sosialnya. Sebagai contoh pada tindakan atau kebiasaan dalam bertindak dengan dunia manusia, itu menyesuaikan dengan alam pikiran. Makanya tadi pertanyaan saya, apakah sama orang yang belajar di level S1, S2, atau tidak belajar di level itu? Tidak sama jawabannya. Kalau ada yang mengatakan, sebenarnya saya tidak butuh di sekolah karena saya bisa menghasilkan uang. Iya, benar. Tetapi tentu tingkat kesadaran diri atau self-awareness orang-orang yang sudah sekolah itu berbeda dengan orang yang tidak bersekolah secara sistematis. Seperti itu. Kecerdasannya bagaimana? Sebenarnya berkembang kalau dia mau belajar. Pengalaman, kegiatan sosial itu bisa membuat orang berkembang. Tapi kalau dia hanya mengandalkan dirinya saja, tanpa pengalaman luaran dan kegiatan sosial yang dilakukan, maka self dirinya hanya segitu-gitu saja. Maka penjelasan mind dan self akan ke society menurut Mead. Karena produk dari proses terus-menerus pikiran manusia dan proses pembentukan pengalaman diri self dalam berbagai karakteristik kesadaran pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota organisme individu akan membuat inteligensi atau kecerdasan manusia itu semakin berkembang. Kalau menurut Charles W. Morris, mind and self sebagai bagian dari proses kesadaran dan inteligensi tidak bisa dinyatakan telah muncul begitu saja secara alami, karena ia sebagai hasil dari sebuah proses sosial yang sedang berlangsung di mana manusia yang terlibat harus sudah ada di dalam proses itu. Jadi ini kategori George Herbert Mead. Tadi sudah ada Talcott, sudah ada George. Sekarang kita masuk ke penjelasan George terakhir. Intensional rasional, kalau mind yang merupakan suatu proses, melalui proses tersebut, maka seorang individu menyesuaikan diri dan lingkungan di sekitarnya, di mana individu